Andi, Hai, apa Doni. kabar? Doni ya? Ingin nggak? Sama. Iya. Wah, sudah jadi pejabat kau sekarang. Situ kan juga jadi pengusaha sukses. Terimalah, supaya kita bisa main gol bareng. Ayolah. Ini untuk istrimu. Dari yang kecil hingga yang besar, memberi hadiah sudah jadi bagian dari kebiasaan kita. Tapi, bagaimana dengan uang terima kasih? Uang pelicin? Atau bahkan uang damai? Apakah itu kebiasaan yang benar? Padahal, apapun yang kita berikan pada penyelenggara negara dan pegawai negeri, itu termasuk gratifikasi loh. Gratifikasi yang sifatnya netral bisa berubah jadi ilegal kalau ada konflik kepentingan di baliknya. Seperti uang terima kasih, uang pelicin, dan uang damai tadi. Apa yang bisa kita lakukan agar kebiasaan buruk ini berhenti? Salah satunya adalah dengan membangun budaya anti gratifikasi. Budaya anti gratifikasi adalah suatu cara hidup di masyarakat untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tentunya, mewujudkan budaya anti gratifikasi ini tidak lepas dari peran penting 5 komponen berikut, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pegawai negeri yang memahami serta patuh terhadap aturan gratifikasi. Juga lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi. Dibantu partisipasi masyarakat luas untuk berhenti memberi gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Serta dukungan swasta untuk melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Ditambah dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Membangun budaya anti gratifikasi bisa dimulai dari hal kecil, seperti menolak jika ada upaya pemberian dengan maksud mencurigakan. Ayo, mulai dari diri sendiri, jadikan perilaku anti gratifikasi kebiasaan kita. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi.
teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan. Tes. Hidupin apa? Tes. Orang sampai belajar baru. Tes.
Tes, tes. Tes, tes. Ada add. Tes, tes. Mbak Fitri suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Bu. Udara. Kedengeran, Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Karena sudah menunjukkan pukul 9, izinkan saya untuk dapat membuka kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala KPPN Jakarta 3, Bapak Syafran Budi, yang kami hormati Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta 3, Ibu Ayu Rosarini, yang kami hormati para pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional serta para pegawai KPPN Jakarta 3, serta yang kami hormati seluruh satuan kerja KPPN Jakarta 3 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan juga rahmatnya, kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan rutin KPPN Jakarta 3, yaitu Ngopi Bareng Kakak. Ngobrol pintar bareng Kepala KPPN Jakarta 3, yang mana pada edisi kali ini kami akan mengusung topik menarik terkait dengan sosialisasi mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA, dan juga sosialisasi pembayaran atas transaksi pada katalog elektronik di akhir tahun 2025 atau INAPROK. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan, marilah bersama-sama kita panjatkan doa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Baik, berdoa selesai. Selanjutnya untuk membuka kegiatan, mari bersama kita simak sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Jakarta 3. Kepada Bapak Syahranudi, kami persilakan. Baik, terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pengelola keuangan Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 3, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin bulanan KPPN Jakarta 3 ngopi bareng kakak. Meskipun nggak ada kopinya Bu Ayu ya, kopinya di masing-masing aja. Karena akhir tahun kita nggak mungkin drive, serve kopi ke Ibu Bapak. Bapak Ibu sekalian, ada 2 materi yang hari ini, bulan Desember, penghujung tahun 2025, yang akan disampaikan timnya Bu Ayu dan kawan-kawan, sosialisasi PMK 84 2025 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum selesaikan di akhir tahun anggaran, RPATA melalui rekening penampungan, dan sosialisasi pembayaran transaksi pada elektronik katalog. Bapak Ibu, pengelola keuangan satuan kerja, 2 hal ini akan saya resume overview-nya, dan nanti ada bagian sedikit saya tambahkan karena saya melihat video timnya Bu Ayu banyak tadi disampaikan tentang anti korupsi dan sebagainya. Bagian yang pertama, untuk PMK ini merupakan panduan satuan kerja untuk melakukan klasifikasi dan akselerasi terhadap kontrak-kontrak yang ada pada satuan kerja dengan BAST tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi BAST-nya ringnya gitu ya. Serta batas waktu pembayaran dengan interkoneksi melalui katalog elektronik atau yang biasa kita kenal dengan INAPROK. Ibu Bapak, materi yang pertama mengenai sosialisasi PMK 84 2025 tentang RPATA. Ini akan disampaikan oleh Mas Amin, Mas Arul, dan Mbak Tioma. Teman-teman yang intens bersama Ibu Bapak di Front Office KPPN Jakarta 3. Bapak Ibu, Satuan Kerja PMK 84 2025 ini mengatur mekanisme pembayaran pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran, di mana dapat menggunakan rekening penampungan. Yang kita kenal 2, di awal-awal dulu kita atur RPATA ini, kita bingung nih, RPATA BLU-nya bagaimana. Muncul 2 rekening, RPATA dan RPATA BLU. RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan, karena duitnya sudah harus close, terus 31 Desember pekerjaannya belum selesai, maka dananya di overbookingkan ke RPATA dan RPATA BLU. Dengan sumber dana selain dari penerimaan negara bukan pajak BLU yang terakhir kita ciptakan RPATA BLU. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan LS kontraktual yang penyelesaiannya pertama direncanakan untuk diserah terimakan mulai batas akhir pengajuan tagihan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan direncanakan untuk diserah terimakan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Namun tidak selesai tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaian dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran 2025 dalam konteks hal ini. Pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran pada Satker BLU juga sama. Dapat diberikan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran, diberikan paling lama 90 hari kerja kalender. Hari kalender ya, hari. Setelah akhir masa kontrak. Dan pemberian kesempatan ini melewati batas akhir tahun anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan tertentu yang pekerjaan kontraknya ditandatangani paling lambat tanggal 30 November. Jadi kalau ada kontrak awal-awal Desember itu nggak masuk ke dalam kategori ya. Bapak Ibu, adapun hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme RPATA menjadi catatan penting adalah batas waktu penyampaian SPM, penampungan RPATA. Nanti ini menentukan juga kalau Ibu Bapak dengan berbagai kendala, kegiatannya fisik berada di wilayah di luar Jakarta, sedangkan pendanaan di Jakarta ini ada permasalahan yang selalu muncul. Jadi bukti-bukti itu agak terlambat disampaikan ke Jakarta, kemudian terlambat pembuatan SPP, SPM sampai dengan
terlambat menyampaikan SPM Erpata untuk pencairan dari rekening penampungan ke satuan kerja penihilannya ya. Ketentuan adendum kontrak ini juga sering menjadi permasalahan, dan ketentuan pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan pada tahun anggaran berikutnya termasuk denda-dendanya. Nanti tidak jadi dispute lagi dendanya dihitung dari mana. Berikutnya Ibu Bapak berkaitan dengan pembayaran transaksi pada elektronik katalog, itu nanti disampaikan Mas Rian. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Perdirjen nomor 8 tahun 2025 tentang tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada katalog elektronik atas beban APBN yang mulai berlaku 28 Mei 2025. Selain untuk mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik, regulasi tersebut juga mengatur perluasan proses pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang modern dan akuntabel. Dalam per 8 telah diatur 2 jenis pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, yaitu pembayaran LS dan uang persediaan. Pembayaran melalui LS kontraktual dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penyedia, sementara pembayaran melalui UP dilakukan oleh bendahara satker kepada virtual account penyedia yang disediakan e-katalog. Jika dilihat pada prosesnya, mekanisme menggunakan UP ini lebih sederhana karena satker tidak perlu mendaftarkan kontrak ke KPPN dan melakukan pemungutan dan penyetoran kewajiban perpajakan langsung diproses oleh sistem e-katalog. Bapak Ibu, satker yang saya hormati, hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pembayaran transaksi pada elektronik katalog adalah mengenai batas waktu penutupan pembayaran di dalam sistem interkoneksi untuk pembayaran dengan mekanisme LS, UP, KKP maupun UP dengan virtual account. Tapi memang harus begitu kan? Bukannya di bawahnya langsung di bawah. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait kinerja pelaksanaan anggaran 271 satker di lingkup KPPN Jakarta 3 ya, bahwa sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 kemarin sore, kemarin malam, dari total pagu 171 triliun dan sudah terrealisir 152 triliun, jadi 88,83%. Kita masih ada waktu. Saya kemarin ke kementerian lembaga, salah satu kementerian lembaga pusat, mereka langsung lakukan rakor untuk realisasi. Day by day mereka lakukan, mereka review hambatan dan tantangan permasalahan yang ada di kementerian lembaga berkenaan, cukup besar kementerian lembaga. Yang mungkin ini perlu dilakukan Bapak Ibu, baik di tingkat kementerian maupun di satuan kerjanya masing-masing. Ya. Penting karena nanti waktunya nggak bisa diulang. Kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan, selesaikan dengan segera. Jangan mepet waktunya ya, karena kita punya batas-batas dalam RLAT. Mohon perhatian dari Satker juga meningkatkan kualitas perencanaan kedisiplinan dan pelaksanaan kegiatan. Satker perlu memastikan keselarasan MIPA dengan kebutuhan, melakukan review secara berkala, dan mengajukan revisi jika diperlukan kalau masih ada waktu. Selain itu, Satker juga perlu menjaga kedisiplinan dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, meminimalisir deviasi antara rencana dan realisasi. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan pula mengenai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2025 yang mengusung satukan aksi basmi korupsi. Kegiatannya Bu Ayu, Hakordia kemana-mana tapi korupsi jalan terus. Jadi pencegahan paling tidak dilakukan. Permasalahan bahwa itu korupsi jalan terus itu hal yang lain. Ya. Jangan sampai tidak melakukan karena apatis, kok korupsi semua. Terus nggak usah deh Hakordia jalanin aja, yang korupsi ditangkepin. Ya. Yang mencerminkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi. Melalui tema ini diharapkan semakin kuat komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Bapak Ibu, korupsi bukan merugikan negara, tetapi juga merampas hak-hak masyarakat. Jadi anak-anak yang harusnya bisa sekolah, nggak sekolah, mungkin anak keturunan kita, saudara kita, harus mendapat bantuan langsung tunai, tidak sampai dapat berasnya busuk dan sebagainya. Kartu sosial dicurangi dan sebagainya. Korupsi membuat layanan publik menjadi tidak optimal, menghambat pembangunan, menurunkan kualitas kesejahteraan, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,
Menteri Keuangan kami, Pak Purbaya, di dalam topi atau bajunya itu 8%. Kalau itu tidak dikorap, bagian dari government expenditure itu pasti tercapai. Meskipun itu memberikan kontribusi cukup untuk menggerakkan perekonomian, sektor real ya, dari belanja-belanja yang Ibu Bapak lakukan. Karena itu touch-nya ke sektor real dan layanan publik. Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember mengingatkan bahwa komitmen melawan anti korupsi adalah perjuangan global. Ya, berbagai lembaga internasional melakukan langkah-langkah itu sejak tahun 2006. Korupsi juga merusak kepercayaan publik, kualitas layanan, pertumbuhan ekonomi, tadi saya sampaikan. Untuk itu pencegahan efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum sudah masuk, namanya itu sudah penyesalan. Ya. Hari ini adalah pendaftaran. Kalau itu anak-anak bilang begitu. Bapak Ibu, ASN sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga pemerintahan tetap bersih. Saya percaya Ibu Bapak di ruangan kantor Ibu Bapak karena di-endorse oleh KPK, maka Ibu Bapak menyelenggarakan hak kordia. Kami hanya meng-endorse dari sisi yang lain karena mitraan antara satuan kerja itu head to head dengan Bendahara Umum Negara KPPN. Khususnya Ibu Bapak yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta 3. Ibu Bapak, untuk itu kami menghimbau, mari wujudkan budaya kerja yang jujur, beretika, transparan, apapun itu kalimat baiknya untuk membasmi korupsi, mulai dari diri kita, mulai dari unit kerja kita, dan mulai dari sekarang. Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan bahwa seluruh layanan yang diberikan KPPN, seingat saya sejak 2006-2007 kita bersih-bersih di KPPN sampai dengan hari ini insya Allah bebas dari suap, gratifikasi, berpungli. Dan kalau memang ada hal-hal yang bersentuhan dengan hal-hal tersebut atau berseberangan dengan mainstream organisasi dijen perbendaharaan, Ibu bisa masukkan ke dalam http garing-garing lapor gardu, itu yang di KPPN ya Bu ya. Nah, sedangkan yang di Ijen yang Ibu bisa bypass ada. Saya nanti disampaikan Bu Ayu yang ada dari apa tuh? Semprit, apa namanya tuh? Bu Ayu? Kalau dari Wise. Semprit saya taunya logonya Semprit ya. Jadi kalau nggak percaya kalau punya di Jakarta 3 ada, nanti saya yang buka. Nah, itu untuk yang ibu-ibu trust. Tapi kalau ibu juga nggak trust kepala KPPN-nya langsung bypass sana ke Wise, yang ke Ijen ya. Nanti yang meriksa kepala KPPN dan timnya. Demikian Ibu Bapak, saya tadi melihat videonya Mbak Fitri dan Bu Ayu, ada stick golf, mobil sekarang mobil udah nggak mahal lagi ya, bukan barang mewah. Terus kemudian apa tadi itu video-videonya, itu semua untuk mengendorse kita semua agar tidak mendekati hal-hal yang seperti itu. Bagian dari sharing kami adalah mengendorse Ibu Bapak karena kita berhubungan dengan uang 171 triliun tersebar di rumah Ibu Bapak sekalian, di kantor-kantor Ibu Bapak sekalian, Ibu kelola agar kita tidak melakukan itu. Seingat saya sudah menemui atau bareng dengan KPP Jakarta 3 tahun waktu tutup tahun anggaran. Sejak saat itu 3 tahun yang lalu dalam berbagai surat saya, kami di Jakarta 3 kami sampaikan kami itu aktif, tidak hanya pasif dalam penegakan hukum. Kami menemani KPK, Polri, Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tipikor. Harapan baiknya ada Ibu Bapak sekalian, jangan sertakan kami untuk menyelesaikan perkara tipikor di satuan kerja yang ada di ruangan saya, ya, yang ada di mitra saya. Itu harapan saya. Kalau satker lain silakan. Jadi ada kelucuan yang nggak lucu saat di ruang sidang nanti kepala KPPN-nya ditanya apakah saudara mengenal, itu harapannya bukan bagian dari orang-orang yang hadir dalam forum selalu bersama dengan kegiatan ngopi bareng kakak. Ibu Bapak, demikian mungkin ini ngopi bareng kakak yang terakhir di 2025 ya Bu Ayu ya? Iya Pak. Iya. Salam hormat saya. Iya Desember, salam hormat saya Ibu Bapak. Bukan perpisahan akhir tahun. Nanti kita ketemu lagi di Januari. Salam saya, hormat saya untuk Kepala Satuan Kerja Ibu Bapak sekalian yang mungkin sibuk
Dan ibu bapak mengingatkan bagian dari organisasi pengelola keuangan ada 3 cara untuk menghindari peristiwa kerugian negara. Tolong mungkin sudah sampaikan, Pak itu Kepala KPPN menyampaikan pesan dengan 3 cara katanya. 1, pemisahan kewenangan. Setelah pemisahan kewenangan dan mengelola uang itu dipisah, maka tidak dikelola dalam satu tangan. Jadi kalau ibu di rumah, bapak di rumah, bapaknya dapat pendapatan, setor ke ibu. Kalau ibu bapak, kalau bapak mau beli bensin, jangan simpan di peci, di kaos kaki, udah nggak lucu itu, simpan uang di situ ya. Minta ke ibunya bahwa proposalnya sedemikian. Ibu juga nggak boleh pelit ya. KPPN itu nggak pelit kok. Kalau ibu bapak minta apa saja dikasih toh. Tetapi semua harus lewat satu pintu. Dan saat mengajukan atau saat menerima itu diuji. Itu yang kedua. Setelah pemisahan kewenangan, masing-masing kewenangan melakukan pengujian. Jangan biarkan penyakit yang terus menular, meskipun itu ada di sekitar kita, jangan gunakan itu. Kuasa pengguna aplikasi. Ya. Pada saatnya itu di suatu ketika dimintai pertanggungjawaban, maka yang memberikan kuasa, yang diberikan kuasa itu harus mempertanggungjawabkan jika terjadi penyimpangan. Pisahkan kewenangan, lakukan pengujian, dan terakhir Ibu Bapak, ini menjadi doma ini Ibu Bapak sekalian, uji pisahkan kewenangan itu dengan alat-alat bukti yang sah. Kita mungkin tambahan yang keempat, say no kalau Bapak Ibu atasannya bilang gampang nanti yang saya tanggung jawab. Itu pada waktu tibanya saat suatu ketika di berkas atau di ruang persidangan itu cerita itu nggak ada Ibu Bapak. Siapapun yang bilang nanti saya yang tanggung jawab itu nggak ada ceritanya. Karena bunyi dalam postulatnya adalah siapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa kerugian negara adalah bertanggung jawab. Jadi kalau nanti Ibu Bapak ini fasilitas tambahan Bu Ayu ya untuk atasan-atasan kepala kantor satuan kerja Ibu Bapak yang mau tanya langsung ke Bu Ayu atau ke saya. Nah, tidak ada tanggung jawab itu bisa di take over dengan kata-kata nanti yang tanggung jawab saya. Seingat itu, kalimat itu dulu. Waktu kita kecil, terus kita mencuri pohon jambu, sekarang udah nggak ada lagi pohon jambunya. Nanti senior kita bilang, nanti tanggung jawab saya. Nah, dari itu cerita mencuri pohon jambu. Tapi kalau dalam keadaan keuangan negara, siapa yang menyebabkan terjadi peristiwa kerugian negara? Yang mengintervensi dan terintervensi bertanggung jawab atas peristiwa kerugian negara yang disebabkan olehnya. Mungkin tidak menakutkan Bu Ayu, karena memang itu harus disampaikan dalam rangka tambahan akordia atas materi Erpata dan Inaprok. Mungkin demikian, ya Inaprok ya. Mungkin dari saya demikian. Selamat mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Semoga berdaya manfaat. Kita semoga di akhir tahun anggaran 2025 semua sehat-sehat. Dan semua realisasi kegiatan secara administratif dan material di tempat Ibu Bapak bisa terselesaikan dengan baik. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dara ya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas sambutan dan juga arahannya sebagai pembuka kegiatan Ngopi KK di akhir tahun 2025 ini. Sebelum kita pada sesi materi, izinkan kami untuk dapat melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Buka kameranya Ibu Bapak, nanti laporan ke atasannya udah bareng kita ngobrol ya. Ini loh Pak, katanya kan korupsi, kepala kantor yang bilang loh, gitu. Kan enak disandarin gitu. Ya foto Pak. Baik Bapak Ibu, akan saya hitung. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Rudi. Kami harap Bapak Ibu dapat on cam selama pelaksanaan ngopi bareng kakak hari ini. Oh ya, ada satu iklan, saudara. Ibu Bapak selamat menikmati layanan stafnya Pak Purbaya ya. Gini. Ya, terus ya.
Baik, selanjutnya untuk efisiensi waktu, mari kita langsung pada sesi utama yaitu pemaparan materi. Untuk materi pertama terkait dengan mekanisme Erpata non-BLU yang akan disampaikan oleh narasumber dari CSO KPPN Jakarta 3, yaitu Bapak Arul. Kepada Pak Arul kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan Satker, Mitra Kerja KPPN Jakarta 3. Yang saya hormati Pak Rudi, Kepala KPPN Jakarta 3. Yang saya hormati Bu Ayu, Kepala MSKI KPPN Jakarta 3. Juga para pejabat pengawas, serta rekan-rekan semuanya ya, dari Mitra Kerja, Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta 3. Baik, untuk pagi hari ini saya akan memberikan suatu sosialisasi ya terkait Erpata atau rekening penampungan akhir tahun anggaran, di mana sekarang Erpata ini sudah berubah ya, ada sedikit perubahan yang diatur di PMK 84 tahun 2025. Yang sebelumnya kita tahu Erpata sudah berjalan dari sejak tahun 2023 ya Bapak Ibu ya, dengan PMK 109 tahun 2023 sudah berjalan 2 tahun ya, 2023 dan 2024. Sekarang di 2025 ada penyesuaian ya, ada perubahan sedikit terkait kontrak yang mengharuskan untuk dibayarkan melalui Erpata, rekening penampungan akhir tahun anggaran. Izin saya untuk share screen ya. Baik Bapak Ibu, untuk mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan ini sudah diubah dari PMK 109 ke PMK 84 tahun 2025. Untuk mekanismenya akan saya jabarkan mungkin satu persatu ya, nanti ada outline-nya, ada terkait pembayaran pekerjaan akhir tahun anggaran, kemudian ada perubahan substansi, kemudian sistematika pengaturannya, serta proses bisnis Erpata dan Erpata BLU. Jadi di sini juga diatur terkait Erpata dan Erpata BLU ya, untuk yang Satker BLU. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk pembayaran akhir tahun anggaran ini kita tetap dasar hukumnya di UU nomor 1 2004 ya, tentunya terkait tentang pedoman pelaksanaan anggaran negara ya, Menteri Keuangan selaku Gubernur yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Kemudian tentang tata cara pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran ya, yang diatur oleh PMK di sini berdasarkan di PP 45 tahun 2013, juga sudah diubah ya di PP nomor 50 tahun 2018. Kemudian nanti itu turunannya ya, nanti kan diatur oleh PMK tuh yang terkait ketentuan terkait pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Sehingga dari PMK tersebut nanti ada perdirjen sendiri ya, sebagaimana kita tahu perdirjen untuk tahun 2025 ini perdirjen 17 terkait pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Kemudian untuk pengadaan barang jasa ini juga diatur di Perpres 16 tahun 2018 ya, terkait ketentuan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran yang ditetapkan oleh PMK. Jadi di Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwasannya untuk penyedia atas pekerjaan pengadaan barang jasa itu dapat melampaui akhir tahun anggaran, sehingga nanti dari Perpres ini diturunkan kembali ke PMK-nya. Nah, kalau kita lihat kalau berdasarkan turunan PMK-nya ya, di sini untuk pemberian di pekerjaan melampaui tahun anggaran ini sudah kita laksanakan juga sebelumnya ya, dari sebelum adanya Erpata kita juga melakukan mekanisme dengan adanya bank garansi. Nah, bank garansi ini juga kalau kita lihat di perjalanan kebijakan pemberian kesempatan ini dari 2014 ini ada PMK 194 ya, ini juga masih berlaku ya, yang bagaimana diubah di PMK 243 tahun 2015
tentang pemberian kesempatan dibayarkan dengan DIPA tahun berikutnya. Jadi PMK 243 ini, PMK 194 itu masih berlaku ya terkait pemberian kesempatan dengan DIPA tahun anggaran berikutnya. Nah, untuk yang di sini nanti diatur lagi nih untuk tahun berikutnya itu ada namanya perpanjangan ya, pemberian kesempatan dengan perpanjangan diatur di PMK 184 2021 yang kita pernah ngalami juga Bapak Ibu menggunakan bank garansi. Kemudian ada lagi diubah lagi di PMK 189 2022. Ini 189 2022 ini sama ya tentang bank garansi, hanya saja bank garansi ini dengan elektronik. Dulu kita pernah membuat bank garansi ya, mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman juga membuat bank garansi, nanti terinterkoneksi dengan aplikasi di Kementerian Keuangan. Kalau gitu kita pernah mengalami interkoneksi bank garansi dari aplikasi Sakti ke aplikasi Omspan. Walaupun memang perjalanannya ini dengan bank garansi ada banyak pro kontra juga nih ya, karena banyak sekali beberapa kasus yang kalau interkoneksi ya harus sesuai dengan data-datanya ya, nomor kontrak gitu. Jadi banyak juga case yang bermasalah ya terkait bank garansi. Kemudian ada penyesuaian lagi Bapak Ibu, dimulai tahun 2023 kita sudah menggunakan rekening penampungan akhir tahun anggaran, di mana Bapak Ibu jika ada penyedia ya, jadi melakukan pekerjaan yang dia harusnya BAST atau kontrak terakhir di tanggal akhir tahun ya, tanggal 31 atau 30 Desember, namun pekerjaan belum selesai nih. Nah, itu mekanismenya kan kita kalau lihat di Perpres 16 itu kan bisa ya untuk melampaui ya pekerjaan melampaui tahun anggaran dengan DIPA tahun sebelumnya ya, atau DIPA tahun sebelumnya. Jadi ini kita harus menggunakan ya tadi rekening penampungan akhir tahun anggaran. Jadi ini adalah suatu perubahan ya dari bank garansi kemudian ke Erpata. Kemudian di tahun ini ada penyesuaian kembali terkait pembayaran pemberian kesempatan dengan DIPA tahun anggaran yang sebelumnya ya, itu menggunakan Erpata dengan sedikit penyesuaian. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat untuk Erpata ya, kalau kita singkat ya, rekening penampungan akhir tahun anggaran atau Erpata itu merupakan mekanisme penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Pokoknya ada di Erpata ini ada dua substansi Bapak Ibu. Substansi itu terkait pertama yaitu penampungan dana ya, dana kontrak yang selesai di akhir tahun. Yang kedua adalah pemberian kesempatan. Jadi ada dua, penampungan dana. Kita kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada kontrak yang selesai di akhir tahun tanggal 31, atau kita lihat di situ di 2 BAST ya, kita lihat di BAST 23 sampai 31 itu harus melalui rekening penampungan terlebih dahulu, baru nanti dibayarkan ke penyedia melalui rekening melalui SPM pembayaran. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan dua kali tuh. Buat SPM penampungan, kemudian yang kedua buat SPM pembayaran. Jika ada sisa harus dibuatkan juga SPM penihilan untuk dikembalikan ke kas negara. Ini substansi pertama. Yang kedua harus adanya yaitu terkait pemberian kesempatan. Jadi kalau namanya Erpata itu bisa juga Bapak Ibu misalkan ada penyedia yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran itu pekerjaan belum selesai. Nah itu nanti ada namanya pemberian kesempatan. Tapi nanti pemberian kesempatan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, nanti kita bahas ya terkait syarat-syarat bagaimana penyedia itu bisa diberikan kesempatan. Syaratnya apa saja nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, Erpata merupakan harmonisasi dari ketentuan Perpres PBJ. Kalau kita lihat di Perpres PBJ ya, yang tadi saya sebutkan di Perpres 16 itu penyedia bisa menyelesaikan melampaui akhir tahun anggaran ya, dengan diberikan kesempatan tadi. Yaitu terkait output kontrak harus selesai dengan pemberian kesempatan penyelesaian sampai dengan batas maksimal jaminan. Yang kedua, dalam hal pemberian kesempatan melewati tahun anggaran